Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun. Kembali lagi dalam program Sami Podcast edisi Bincang Sosok. Hari ini bersama saya Maudatul Husna, jurnalis harian Serambi Indonesia. Syederalun, tema kita hari ini adalah tentang PNS inspiratif dari Aceh berjuang jadi juara nasional. Dan saat ini telah hadir bersama saya yaitu PNS Dinas Sosial Aceh yang merupakan termasuk dalam 10 kandidat PNS inspiratif, yaitu Michael Octaviano Alexander. Assalamualaikum Pak Michael. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senah. Ya, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat, insyaallah berkat doa semuanya. Amin, alhamdulillah Bang ya. Sebelumnya orang ucapin selamat dulu Bang. Terima kasih atas semua dukungan dan doa rakyat Aceh dapat terpilih menjadi 10 kandidat. 10 kandidat Bang ya. Terima kasih Bang. Sebelumnya terima kasih juga di Michael. Saya tahu nih Michael selain sebagai seorang PNS juga punya kegiatan lain. Tapi hari ini sudah meluangkan waktu untuk bisa tampil dalam program Semi Podcast hari ini. Dan tapi gini ya Bang, kan setelah Abang muncul nih sebagai 10 kandidat PNS inspiratif ya Bang ya. Banyak juga nih komentar-komentar orang yang mempertanyakan siapa sebenarnya Michael Octaviano Alexander itu. yang jelas bukan orang Prancis ya. Kan berbagai macam ya Bang gitu. Dan Syederalun, sebenarnya saya sama Michael ini kita sudah pernah kenal sejak tahun 2014 Bang ya. 2014 dulu kan, dan saya alhamdulillah sekarang bertemu dengan Bang Michael dan saya melihat tidak ada yang berubah dari Bang Michael. Masih sama seperti dulu Bang. Masih muda ya? Masih muda. Tidak ada yang berubah ya, dan semangatnya itu juga masih sama. Bahkan saya sekarang udah lebih semangat lagi Bang ya. Insyaallah, amin. Iya, dan masih dengan senyuman yang khasnya itu. Tapi nggak bisa dia ada masker. Tapi nggak bisa karena kita bermasker. Cuma ada satu Bang yang berubah. Apa tuh? Yang pasti umur Abang bertambah kan? Ya, alhamdulillah saat ini umur 40 tahun. Dan 40 tahun itu jaya-jaya umur kejayaan seperti Rasulullah lah pokoknya. Mudah-mudahan keberkahan di 40 ini. Oke, insyaallah Bang ya. Nah Bang, mungkin untuk mempertanyakan juga nih komentar ataupun keingintahuan para netizen atau masyarakat Aceh Bang. Kan setelah Bang nih mewakili Aceh nih, ya kan? Namanya Michael Octaviano Alexander. Bahkan Bang, ada yang Japriuna juga nih. Siap. Ada yang Japriuna ini. Saya baru tahu kalau Bang Michael itu PNS. Oh. Kemudian kan mungkin bisa Bang klarifikasi juga kan. Abang dengan nama Michael Octaviano Alexander. Nama orang Aceh itu nggak ada nama seperti itu. Ya Bang. Ini maaf lagi Bang. Ada ini muslim atau non muslim? Iya. Oke, silakan Bang Michael memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat apa nih, Serambi ya? Kami menyapanya Syederalun. Syederalun Serambi. Alhamdulillah saya Michael Octaviano Alexander, lulusan STPDN, itu angkatan 11. Memang saya awalnya dulu di Kementerian Dalam Negeri, terus ditugaskan sebagai tim perdamaian Aceh, bertugas di Janto saat itu. Setelah membagi jadub dan sebagainya, saya diminta untuk ditugaskan di BRR, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Tahun 2006, Una kelas berapa tuh? 2006, Musa masih SMA tuh Bang? SMA ya? Kelas 2 entah? 2006 saya di BRR, alhamdulillah saya dipercaya menjadi ajudannya Pak Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BRR. Dan setelah itu saya menikah dengan gadis Aceh dari Biren, yang namanya Sari Aslinur, dokter, untuk memberikan kebahagiaan, dan saya pikir tidak bisa jauh, dan saya juga sudah sangat cinta Aceh, dengan sangat nyaman, tidak mungkin saya balik ke Jakarta, sehingga saya putuskan untuk mutasi ke Aceh. Dan alhamdulillah tugas pertama saya di kantor gubernur, di protokol, terus di Bapeda, terus di dinas registrasi, dan sekarang dinas sosial. Sekarang dinas sosial Bang. Dan saya asli muslim lah gitu. Asli muslim nih. Ya, dari lahir muslim. Yang jelas ada yang bilang kok awak Spanyol kok bisa dari Aceh itu, jadi ya mudah-mudahan bukan awak Perancis kan, dijajah. Mungkin mereka malah dari nama ya Bang ya? Ya, dari nama Michael Octaviano Alexander tuh nama almarhum papa. Ya
jadi berawal dari pertama tugas di Aceh Bang ya, masa BRR. Masa BRR. Kemudian bertemu jodoh orang Aceh. Dan sekarang sudah berKTP Banda Aceh Bang. Ya, di Aceh. Oke, jadi karena sekarang juga sudah bertugas di pemerintah Provinsi Aceh, dengan itu juga ya mewakili Aceh ya Bang. Aceh. Ini ya tingkat nasional. Tingkat nasional. Dan alhamdulillah dari 732 kandidat yang masuk, yang dipilih se-Indonesia dari seluruh kementerian juga, akhirnya terpilih 40. Okay. Dari 40 diseleksi lagi, dan tidak ada voting ya. Tidak ada voting suara ya. Oke. Kan terpilih 10. Sekarang 10 mohon doanya menuju 5 besar. Jadi kita akan mengirimkan video profil, portofolio, sama presentasi. Begitu. Berarti nanti Bang, ini kan Abang udah masuk 10 besar nih, 10 kandidat PNS inspiratif kan, tingkat nasional. Dan ini sedang dalam tahap seleksi untuk masuk 5 besar. 5 besar. Oke, dari 5 besar itu nanti dipilih 1 orang atau gimana Bang? Dari 5 besar, tim Kementerian Aparatur Negara datang ke lokasi, mengecek semuanya, terus nanti masuk 3 besar. Gitu. Diundang ke Jakarta dan Istana katanya. Gitu. Nah, jadi Bang, gimana nih ceritanya awal Abang bisa masuk nih? Pada saat awal tuh gimana sih Bang ceritanya nih? Saya jujur tidak paham terhadap anugerah ASN Kementerian Aparatur ini, karena saya memang tidak peduli hal-hal seperti itu. Yang saya pikir adalah saya berbuat saja, apapun yang saya bisa lakukan yang terbaik saya berbuat. Akhirnya saya dihubungi oleh salah seorang PNS Palembang, yang beliau juga 2019 terpilih gitu 3 besar terbaik, namanya Hilwan. Kebetulan Hilwan ini adik letting saya, tapi dia jauh di bawah saya. Dia sampaikan, Bang izin boleh saya daftarkan Abang. Saya bilang saya lagi di dalam perjalanan saat itu, dalam perjalanan dalam pembagian gebrak masker di Takengon, saat itu sama tim Dinsos. Saya sampaikan silahkan, tapi apa yang harus abang siapin? Abang di jalan, pokoknya abang izinkan saya buat narasinya, saya minta foto-fotonya dan seluruh dokumennya. Setelah itu beliau daftarkan, dan beliau berhubungan dengan Masyita, sekretaris. Abang sama sekali tidak mengetahui hal itu. Tidak mengetahui, berarti didaftarkan oleh oleh seseorang, ya. Dan sebelumnya kan anugerah ASN ini kan tahun sebelumnya juga ada nih Bang. Ada. Abang juga saat itu tidak terpikir untuk ikutan bukan tidak terpikir, tidak tahu. Oh, tidak tahu memang. Tidak tahu, tidak tahu informasi itu ya Bang. Semua nggak tahu. Jadi pertama tahu saat diketahui dikasih tahu sama teman Abang itu. Ya, itu aja. Tahun ini. Karena rupanya anugerah ini setiap tahun. Mungkin yang lain ya. Jadi tahun ini alhamdulillah didaftarkan, dibantu proses pengumpulan data dan sebagainya. Oh begitu banyak. Nah saat misalkan pertama didaftar itu udah didaftarin nih nama Abang sempat terpikir nggak bisa berharap bakal masuk seperti sekarang nih 10 besar, bahkan ini udah seleksi 5 besar. Pada saat itu gimana Bang? Tidak terpikir. Enggak tuh, ya udah daftar aja gitu. Malah pada saat terpilih 40 besar, saya pun diberitahu dari grup alumni STPDN yang Provinsi Aceh bahwa masuk gitu ya. Di situ baru tahu masuk. Terus nggak percaya pertama. Tapi setelah ngecek Instagramnya Anugerah ASN itu, alhamdulillah ada nama. Setelah itu proses pendalaman selanjutnya 10 besar. Dan itu pun juga diberitahu juga sama orang. Artinya jadi semua orang yang beritahu. Dari awal mau daftar emangnya, kemudian pengumumannya udah masuk mana orang juga kasih tahu. Yang ngumpulin bahannya, yang buat narasinya, yang buat portofolio, semua orang. Cuma minta izin aja ya. Minta izin, ambil di Facebook gitu. Iya baik. Nah Bang, gimana nih perasaan Abang, kemudian juga tanggapan keluarga Bang pas tahu Abang udah masuk 10 besar nih sebagai PNS inspiratif? Perasaannya pertama bahagia, bisa memberikan yang terbaik buat Aceh, membawa nama Aceh insya Allah menjadi yang nomor 1 di nasional, ingin membuktikan bahwa Aceh juga bagian dari provinsi yang memiliki sebuah keunggulan, bukan hanya syariat Islam, tetapi juga banyak potensi-potensi PNS yang terbaik ada di Aceh.
gitu? Keluarga sangat mendukung, karena keluarga sendiri juga dari awal juga mengetahui saya nih orangnya nggak bisa diam gitu, jadi kemana-mana gerak terus gitu kan ya. Malah ada yang bertanya, betul memang abang PNS? Karena selama ini memang saya bergerak membangun BFLF, Blood for Life Foundation itu memang selalu postingnya jarang pakai baju PNS kan gitu. Dan juga sama seperti yang lain dikira saya sebuah pimpinan yang memiliki NGO, padahal bukan. Tidak ya. Dia PNS, pegawai negeri sipil dan pegawai nyambi sosial. Nah, jadi Syederalun, Bang Michael ini tercatat sebagai salah seorang PNS di Dinas Sosial Aceh. Beliau juga merupakan Ketua Umum BFLF Aceh. Indonesia. Indonesia bukan Aceh ya, karena ini sudah ke provinsi juga. Alhamdulillah BFLF sudah memiliki cabang di 11 provinsi. Di mana dan pusatnya di Aceh. Pertama di NTT. Habis itu di Sulawesi Utara. Habis itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, di Jakarta, di Palembang, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Jadi di NTB juga ada, di Sulawesi Tengah juga ada. Dan pusatnya itu di Aceh? Pusatnya di Aceh. Kita balik nih, yang selama ini pusatnya di Jakarta, sekarang pusatnya itu di Aceh. Dan di Aceh, alhamdulillah hampir semua sudah. Hampir 23 kabupaten kota. Ada juga perwakilannya ya, Bang? Ada perwakilannya, ada kantornya juga gitu. Jadi Bang, tadi kan kawan Abang udah daftarin Abang tuh sebagai PNS inspiratif. Kan tadi dia minta izin nih sama Abang. Apa karena melihat kegiatan Abang nih? Kan selain Abang sebagai seorang abdi negara juga punya kegiatan sosial lain. Apakah karena itu dia misalkan tertarik nih untuk mendaftarkan Abang sebagai PNS inspiratif nih, Bang? Jadi fondasi utama penekanannya adalah bahwa PNS inspiratif ini adalah PNS yang bukan hanya bekerja di kantor, tetapi ada karya-karya yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Gitu. Jadi atas dasar itu, karena di dalam program BFLF ada donor darah, ada rumah singgah, antar jemput pasien, inkubator portable, habis itu gerakan sedekah Jumat, sedekah air. Jadi mereka jadi beliau ambil itu gitu. Jadi karena bisa melihat mungkin ya selama ini track record Abang ya sebagai seorang PNS, tapi juga Abang aktif di masyarakat, bahkan Abang lebih kenal sebagai relawan daripada sebagai seorang PNS. Rela tidak melawan. Oke, baik. Nah, Syederalun, sedikit informasi juga nih bagi Syederalun bahwa Kementerian Pendayaan Guna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB pada tahun ini tuh baru saja membuka kesempatan bagi talenta-talenta terbaik untuk menjadi duta ASN melalui Anugerah ASN tahun 2020. Dan Anugerah ASN 2020 ini dibuka dengan 3 kategori. Yang pertama itu ada pejabat pimpinan tinggi atau PPT teladan, PNS inspiratif, dan The Future Leader. Dan Bang Michael ini masuk ke dalam 10 kandidat PNS inspiratif tahun ini. Dan semoga saja nanti terpilih dalam 5 besar ya Bang ya? Dalam 5 besar, kemudian 3 besar, dan 1. Berarti ini butuh dukungan dan doa dari masyarakat Aceh ya Bang? Butuh doa, karena pemilihan ini tidak voting gitu, tidak ada voting suara itu nggak ada. Murni dari dewan jurinya ada kepala BKN, Badan Kepegawaian Negara, deputi SDM di Kemenpan, ada Elmi Yahya, dan ada beberapa lagi lah yang gitu. Jadi memang murni dari Kemenpan sendiri ya, Kemenpan, internal Kemenpan dan eksternal dari tokoh-tokoh entertain juga mungkin ya, tokoh sosial Elmi Yahya dan sebagainya. Nah Bang, berbicara tentang BFLF ya Bang, bisa kegiatan Bang di luar sebagai seorang pegawai negeri juga. Ini BFLF ini dibentuk tahun berapa Bang saat itu? BFLF dibentuk pada tanggal 26 Desember 2010. 2010 ya? Jadi 2020 ini 1 dekade. Udah 1 dekade. 10 tahun. 10 tahun. Tapi alhamdulillah BFLF memulai ekspansinya 2014. Oke, berarti selama 4 tahun itu Bang? Selama 4 tahun itu kita masih meraba-raba lah, mencari teman pengurus, mencari format kegiatan. Alhamdulillah 2014 kita terpilih menjadi Orsos, organisasi sosial berprestasi tingkat nasional juga oleh Menteri Sosial, oleh Menteri Sosial di Jambi. Dan 2014 sampai sekarang
belum ada yang gantikan dari Aceh. Masih BFLF. Yang memegang itu. Belum ada yang ganti. Karena setiap tahun tuh ada kandidat harusnya, tapi belum ada yang gantikan. Begitu. Kita berdoa ada nih organisasi yang lain ikut. Ya baik, jangan BFLF aja gitu. Jangan BFLF. Oke, Bang. Jadi awal mula Abang ide untuk membentuk BFLF ini gimana Bang ceritanya tuh pada saat itu? Ya, awal idenya karena saat itu kebutuhan darah itu kan sangat banyak, langka dan banyak yang butuh, tapi sedikit yang donor. Awalnya hanya bermain di BBM ya. Tapi setelah itu prokes BBM. Karena Abang saat itu Kasubag Umum Bapeda punya staf banyak, ya teman-teman staf ajak. Untuk bisa lebih baik dan bisa mengkoordinir, maka dibentuklah lembaga ini. Alhamdulillah mendapat respon yang baik, dan sekarang hampir semua kabupaten sudah punya BFLF. Jadi kalau ada kabupaten yang butuh darah di kabupaten, tinggal share ke ketua kabupaten. Begitu. Ya. Jadi teman-teman BFLF yang ada di kabupaten kota itu membantu ya Bang ya? Sangat membantu hal pembunuhan darah, ada kebutuhan talasemi. Habis itu kalau seandainya ada yang berobat ke Zainal Abidin, butuh tempat tinggal, mereka yang ngurus juga sampai rujukannya ke puskesmas, dan sampai kasih ongkos malah. Singkil itu malah diberikan ongkos pulang pergi. Dari teman-teman BFLF. Dari BFL Singkil. Gitu. Dan rujukannya nanti nginepnya di sini. Jadi pasien di rumah singgah di BFLF itu dari BFLF Kabupaten Kota. Oke, baik. Nah, jadi bagi pasien dari luar Banda Aceh ya Bang, mungkin mereka mau berobat ke rumah sakit sini, kemudian nggak ada tempat, jadi kita bisa tampung di rumah singgah. Terlebih dahulu kita minta hubungi ketua BFLF di Kabupaten Kota, karena itu tanggung jawab mereka, gitu. Dan mereka biar tahu juga. Artinya kayak rujukan luar, rujukan, gitu ya, biar ini kan jadi satu koordinasi. Gitu. Dan saat ini di mana nih Bang letak rumah singgah? Saat ini kita kan lagi di rumah singgah ya, rumah singgah BFLF di Cedar Alun. Mungkin Abang bisa kasih info nih, di mana nih lokasinya Bang? Lokasi rumah singgah kita di Jalan Gabus 52, Lamprit, pas di depan Ayam Geprek Deja. Ada satu lagi, Jalan Gabus nomor 9 itu ada rumah singgah BFLF Abdiah. Itu khusus Abdiah. Aceh Barat Daya. Tetapi itu saling melengkapi. Jadi kalau di Abdiah di sini penuh, oper ke Abdiah juga. Gitu. Kalau di rumah BFLF ini Bang yang pusatnya ini bisa menampung berapa banyak orang Bang? Di sini ada lebih kurang 11 kamar. 11 kamar. Jadi kita sistemnya satu kamar itu satu pasien dan maksimal 2 pendamping. Jadi memang betul-betul kita buat seperti rumah sendiri lah. Gitu. Dan marwah dan ya mereka tidak bercampur sama yang lain. Tetapi kalau seandainya memang itu penuh, kita bisa tampung di ruang tengah. Artinya mempermudah mereka juga ya Bang? Ya, dan kondisinya juga dekat, hanya seberang rumah sakit Zainal Abidin. Dan di sini juga kita siapkan ambulan. Berapa unit ambulan nih Bang ada di sini? Ambulan di sini ada, kalau mobil ada 2 unit ya. Satu ambulan, satu mobil operasional. Dan di sini kita kasih juga makan. Kita siapin beras, telur, minyak. Silakan mereka masak gitu. Karena di sini nggak ada yang masak juga. Jadi sesama keluarga pasien bisa saling memasak. Jadi terjalin hubungan persaudaraan. Artinya kita hanya menyediakan sembakonya saja. Ya, dapur ada, kompor gas. Cuma tinggal masak aja. Masak aja. Kalau mau beli lauk lagi, ikan, silakan beli sendiri. Artinya kita cuma menyediakan ya sembakonya tadi. Sembakonya. Nah Bang, sembako itu apakah ini juga dari donatur Bang? Kalau emang ada yang mau donatur mungkin dari Syedaro mungkin mau Bang itu gimana? Bisa? Alhamdulillah sembako dari donatur. Biasanya setiap Jumat baik yang dari komunitas maupun personal juga sumbang. Terus dari dinas sosial Aceh juga ada. Dari bantuan dari Bang Aceh kan. Bantuan dari Bang Aceh juga ada Bang. Oke, Bang. Nah, kegiatan Abang nih kan sebagai seorang PNS dan juga relawan ya. Pasti kan relawan tuh Bang kita harus siap nih. Iya. Kapanpun bisa dipanggil. Iya. Gimana sih Abang cara bagi waktunya nih Bang? Pertama tetap nomor 1 di kantor. Kantor dulu. Itu
Itu tugas kantor, utama tugas ya? utama di kantor. Kebetulan saya juga pengasuh nih. Pengasuh panti anak Nanggro. Lebih dikenalnya UPTD Rumo Sejahtera Anak Nanggro. Di situ ada sekitar 41 anak dan 24 anak yang di sekolah di luar. Dan di panti anak Nanggro itu bukan hanya anak yatim, tapi ada anak telantar, anak jalanan, anak korban kekerasan rumah tangga, anak korban pelecehan, habis itu anak yang butuh perlindungan khusus di situ. Jadi memang mereka harus ekstra perhatian lah sama kita. Di sana kita punya pengasuh, kita sudah jalin bagaimana sistem kerjanya. Kalau untuk BFLF biasanya saya pulang dari kantor tuh nggak nyampe rumah dulu. Gitu. Jadi kemari dulu gitu ya. Nggak dulu sini. Nggak dulu, istri udah hafal lah pokoknya. Istri udah tahu nih, nggak tahu nih. Ini kemana nih jam segini? Biasanya kalau habis maghrib nyampe rumah tumben nih. Kok cepat pulang gitu. Cepat pulang. Biasanya jam 10, jam 11 kan. Dalam ya lagi nggak ada yang mau nih. Karena di sini tiba-tiba misalnya terjadi emergensi. Kita harus bawa ke rumah sakit Jaludin dan kita pastikan rumah sakit Jaludin itu bahwa pasien itu bukan hanya di rumah sakit tapi tertangani sampai masuk UGD sampai selesai semua. Baru saya pulang dengan baju dinas. Kadang-kadang jam 12 atau tiba-tiba nanti ada butuh darah. Begini, secara psikologi kadang-kadang yang donor nih juga menarik gitu. Bang, saya mau donor, tapi kalau ada bang di sana. Jadi kalau ada saya di lokasi, beliau mau donor. Tapi kalau nggak ada, nggak mau. Ya Allah, ya udahlah, saya datang juga kan. Oke, baik saudara. Ini sedikit gangguan teknis ya saudara. Tapi nggak apa-apa. Ya, oke bang, kita lanjut lagi. Ya. Sedikit terkendala lah. Ada saja ya gangguan alam. Semangat kali. Semangat kali kita ngomongnya. Saking semangatnya dia ikutan semangat juga nih. Oke bang, lanjut. Ya, jadi begitu gitu. Jadi harus ditemanin gitu ya. Karena kalau habis ditemanin kita tidak langsung juga pulang gitu ya. Karena kita kan ngajak ngopi dulu, ngajak makan gitu. Ngobrol dulu ya bang ya, sana sini nanti sampai jam 12 malam jam 12 malam kadang kan gitu. Tapi itu sudah menjadi hobi ya. Karena segala sesuatu yang menjadi hobi itu nggak ada beban gitu. Jadi biasa aja, menikmati lah. Menikmati saja ya bang ya. Artinya kalau memang sudah hobi gitu nggak ada juga rasa capek ya? Nggak ada capek, nggak ada tertekan. Nggak ada tertekan. Karena kan kita ini kalau kerja tertekan tuh kan jadi capek. Gitu. Jadi saya menganggap semua apa yang saya lakukan ini menjadi wisata saya. Gitu. Dan keluarga kadang-kadang saya bawa, misalnya 1 minggu ke panti bawa anak, ke BFL bawa anak, bawa istri gitu. Jadi dengan begitu seperti kita mengajarkan anak-anak juga untuk berjiwa sosial. Oh iya, kecil, itu penting sekali. Di masa sekarang anak-anak cuek dengan main gamenya, gadgetnya, itu sebenarnya menjadi hal yang buruk bagi dia masa depan. Nggak, karena sesungguhnya dalam Al-Quran juga dikatakan, khairun nas kan, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Bukan punya titel besar, bukan jadi kepala dinas, bukan. Tapi bermanfaat. Bagi bermanfaat. Ya. Usnanya sampai semangat kan ya bang dengan cerita. Ya Allah, bermanfaat. Bermanfaat. Jadi gini ya bang ya, meskipun menjadi seorang PNS itu tidak menghentikan langkah untuk terus membuat kegiatan sosial bang ya. Karena kan jadwalnya dari pagi sampai sore nih bang. Udah banyak dengan kegiatan di kantor aja udah banyak nih. Tapi dengan meskipun begitu, kita juga masih bisa membantu orang lain ya. Seperti tadi yang kegiatan yang mau. Jadi sebenarnya PNS itu harus dilihat dari berbagai sisi. Karena kita digaji oleh masyarakat, digaji oleh negara, tugasnya juga kan harus membantu masyarakat. Jadi selain di kantor, terkadang kita kan terlalu sempit menilai tugas kita. Nah, sebenarnya tugas kita yang paling besar sebagai PNS itu kan pamong, pengayom masyarakat. Bagaimana kita bisa berguna bagi masyarakat di luar kantor kita gitu. Misalnya di tetangga. Sangat naif kalau ada seorang pejabat atau PNS yang sama tetangganya
nggak baik gitu. Bermusuhan. Terus kalau ada orang yang butuh bantuan, dia nggak peduli. Acuh gitu. Terus kalau ada yang butuh darah, dia nggak open gitu ya. Atau ada yang orang minta bantu, dia cuek. Padahal hakikatnya, dia tuh udah digaji untuk berbuat baik. Jadi PNS ini digaji negara untuk berbuat baik gitu. Tidak hanya di kantor. Tidak di kantor, karena kantor tuh skupnya kecil gitu, nggak ada apa-apanya skupnya. Gitu. Jadi bisa di luar kantor. Jadikanlah semua di mana engkau berada menjadi surga. Jadi peluang-peluang surga itu banyak. Tinggal kita mau aja berbuat ya Bang. Dan kita bisa introspeksi. Sebenarnya kalau di kantor kita tuh punya manfaat nggak? Efektif nggak kita lakukan? Oh ini nggak banyak efektif. Atau kita introspeksi, kita bisa berbuat yang lebih banyak lagi gitu yang di luar sana. Jadi mungkin ini Bang ya, image ataupun pandangan pikiran untuk menjadi PNS itu yang harus diperluas. Iya, itu yang kecil sekali kalau hanya di satu kursi kita udah merasa diri udah semuanya itu salah. Tiba-tiba nanti sibuk dengan itu, meninggal kita, nggak bisa bantu orang. Kan? Dan belum tentu juga yang kita kerjakan tuh bagus juga kan. Betul juga ya. Coba benar nggak yang kita kerjain itu bermanfaat buat masyarakat? Jangan-jangan untuk diri kita sendiri aja. Iya betul. Benar nggak? Iya. Saya kurang sepakat nih dengan Abang bilang. Misalnya diklat untuk diri sendiri, kepegawaian untuk diri sendiri, kita datang untuk diri sendiri. Terus untuk masyarakatnya kemana? Gitu. Kapan gitu waktu untuk masyarakatnya gitu ya. Jadi tidak hanya berpaku di sebuah ruangan, satu meja gitu ya Bang. Pergi pagi kemudian sore pulang. Gitu. Yang lebih anehnya saya bilang sama istri saya bukan tipikal orang pergi pagi, pulang sama anak istri tidur, besok gitu lagi. Bagaimana hidup ini gitu. Padahal untuk menjadi orang yang bermanfaat tuh banyak waktu yang harus kita lakukan untuk orang lain. Sahabat Rasulullah kan mengatakan, Rasulullah kan disuruh Rasulullah ke sana dia kerjakan. Dan dia tidak pernah mengatakan saya itu capek. Capeknya itu nanti di surga gitu. Istirahatnya itu nanti di surga, jangan sekarang. Di dunia ini memang kita yang capek-capek dulu. Dan yang paling penting adalah bahwa Allah tuh paling suka pada hambanya yang peduli terhadap orang lain. Rasulullah itu dipuji Allah dalam Quran bukan karena ibadahnya, karena akhlaknya. Itu yang harus dilihat. Itu yang harus kita contoh Rasulullah itu. Kita juga umat Nabi harus contohnya itu. Yang penting gini lah, semua kita jangan cuek. Sekarang kan masanya cuek. Terserah tetangga nggak makan, terserah tetangga kita dipukul, disiksa sama suami atau anaknya. Kita bilang, itu urusan orang lain. Nggak taunya udah patah kaki, udah meninggal kan gitu. Nggak boleh. Itu tidak beriman seorang kamu apabila kamu tidak mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri gitu ya Bang. Tidak beriman seorang apabila kamu tidak melihat tetanggamu. Itu juga ada dalam agama. Emang nggak salah nih sebagai PNS kreatif nih. Ya Bang, semoga ini bisa memberi inspirasi juga nih bagi teman-teman lain bagi dari kalangan PNS ya Bang, yang juga pekerja swasta. Saya ada insya Allah nih kan, saya akan usul kepada Pak Nova dan sama Pak Sekda. Secara tertulis juga nanti. Saya usulkan kalau seandainya PNS di Aceh, Provinsi Aceh itu ada sekitar hampir 10.000. Tenaga kontraknya juga mendekati itu 9.000. Kalau sebulan 2 jam saja mereka melakukan aktivitas sosial, selesai persoalan kita semua serentak. 2 jam itu apa? Bisa mereka bersihkan masjid, bisa mereka ke panti, bisa mereka ke panti jompo, bisa mereka mendonorkan darah, bisa mereka mendorong orang yang sakit. 2 jam saja sebulan, 10.000 selesai kita semua. Selesai semua ya Bang. Karena indikatornya juga keberhasilan kita itu harus indikator sosial kita juga. Gitu. Itu Allah yang perintahkan tuh. Bawakan kita. Tuh Bang. Semoga saja ini bisa didengar juga oleh pemangku kepentingan yang di Aceh. Saya akan sampaikan ke Pak Nova, Pak Sekda untuk karena bukan soal 2 jamnya, tapi 10.000 orangnya bergerak serentak. Terserah dia di mana aja, yang penting ada bukti. Dia bersihkan masjid mana, dia akan ini 2 jam saja atau 1 jam saja. 1 jam juga boleh. Boleh sebulan.
Baik bang, sangat ini ya bang ya, karena kayak tadi abang bilang PNS itu tidak hanya bekerja di kantor, tapi juga bisa berbuat untuk masyarakat sekitarnya. Iya. Itulah tujuannya karena sebenarnya. pegawai negeri sipil itu pamong, pengayom masyarakat, pelindung masyarakat. Kalau pengayom aja nggak disukai masyarakat gimana? Kalau pamong aja dibenci tetangga gimana kan gitu? Betul. Kalau pamong saja nggak peduli sama orang lain, berarti nggak cocok jadi PNS ya gitu. Ya gitu ya bang. Nah baik, Syederalun ini dia setidaknya sudah mengenal dulu ya sosok Bang Michael nih, meskipun tertutup sama masker. Tapi nanti bisa yang ingin kenal lebih jauh ataupun ingin main-main ke kantor BFLS juga boleh ya boleh. Bang, ada atau silakan mau WA saya juga boleh. Gitu. 0812. Oke, silakan Bang. 0812 60 85 29 73. Itu nomor pribadi ya Bang? Pribadi silakan. 24 jam. Jarang-jarang orang mau membagikan nomor pribadinya. Karena memang sudah harus gitu. Saya jam berapapun dihubungi saya siap. Apakah memang Abang sudah kata orang ini ya Bang, seperti mewakafkan diri? Ya, sudah. Saya sudah mewakafkan 24 jam dari saya untuk itu. Dan keluarga, istri nggak masalah Bang? Nggak, sudah bagi saya Allah yang akan jaga istri dan keluarga saya. Begitu. Ya. Dan jangan takut lah. Gitu ya. Kalau kita bantu orang jangan takut. Selamat hidup kita. Insya Allah ya. Iya. Nah, tadi kita berbincang sebagai BFLF Bang ya. BFLF, jadi Bang bagi teman-teman nih dari berbagai kabupaten kota yang mau berobat ke sini, mungkin dia nggak terkendala tadi dana ya kan Bang. Kemudian juga nggak ada tempat tinggal, rumah singgah ini bisa menampung bisa. Terbuka 24 jam. Terbuka 24 jam. Asal pertama bukan penyakit menular gitu. Dan yang kedua memang yang membutuhkan. Jangan datang nanti naik Innova baru. Kalau naik Innova baru langsung diarahkan ke hotel. Silakan Pak ke hotel gitu ya. Dekat di sini, nggak pilih mana gitu ya. Oke baik Bang, ini sebelum kita akhiri nih Bang bincang-bincang kita hari ini, mungkin apa nih pesan-pesan yang mau Abang sampaikan untuk teman-teman semua nih, baik PNS ataupun ya pegawai swasta lah. Pesan saya adalah sebagai seorang PNS maupun yang lainnya, teruslah berbuat baik. Jangan pernah menganggap atau mendengar penilaian orang. Karena sesungguhnya penilaian yang terbaik itu hanya datang dari Allah, bukan orang lain. Kalau mau dibilang, berbuat kok di posting, nanti kan ria. Ya gitu ya. Makanya berbuat itu setiap hari. Kalau sudah berbuat setiap hari, udah biasa saja. Udah nggak ada ria lagi kan, udah setiap hari kan gitu. Itu salah satu cara ingin ikhlas seperti itu. Jangan musiman banget. Jangan musiman gitu. Jadi berbuat dasar. Yang ketiga adalah sebagai seorang PNS, kita mempunyai aspek pengayom masyarakat. Tanggung jawab kita bukan hanya seperti di kantor, tetapi lingkungan sekitar kita itu lebih membutuhkan. Kita dibayar negara, kita digaji negara, digaji masyarakat, bermanfaat juga untuk masyarakat. Jadi jangan pernah batasi kreativitas kita hanya di dalam kantor. Kreativitas sosial ini, kreativitas amal ini, berbuatlah sekecil apapun. Sekecil apapun itu ya, Mama. Ya, mana tahu yang kita kerjakan mungkin inilah yang dapat pahala. Mungkin yang kita kerjakan 30 tahun PNS nggak ada pahala yang satu kali, ya gitu. Kita jujur aja lah, gitu ya. Kita nggak ada pahala. Mudah-mudahan dengan kita kerjakan yang tetangga ini, kita bantu tetangga. Kita bantu tetangga, kita kasih orang miskin, kita kasih orang makan, kita bersihkan masjid. Itu mungkin yang ada pahala. Itu bahkan yang mungkin bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Iya, itu mungkin jalan kita menjadi surga. Iya, jalan menuju surga. Jangan pernah berpikir apa yang di kantor itu surga. Jangan neraka juga. Pokoknya berbuat baik saja. Berbuat baik saja sekecil apapun. Itu pesan dari Bang Michael. Ya, dan jangan pernah dengarkan orang lain. Iya, tetap berbuat ya Bang. Berbuat hanya Allah yang. Iya. Nanti tergantung dari niat lagi nih, tujuan kita ya. Niat kita hanya Allah yang tahu. Yang penting berbuat saja. Ini berbuat saja. Terserah orang mau bilang apa. Terserah orang mau apa. Terserah orang menilai apa. Yang penting kita jangan pernah berharap pujian dari orang. Allah yang akan memuji kita nanti. Allah yang akan membalas. Iya, itu pujian yang paling maha dahsyat.
Luar biasa sekali Bang. Ya. Terima kasih banyak Bang Michael atas waktunya nih Bang dalam bincang Serami Podcast hari ini Bang. Semoga apa yang tadi sudah Bang sampaikan bisa menginspirasi bagi teman-teman semua untuk terus berbuat sekecil apapun ya Syederalun kita harus tetap berbuat. Artinya kita tetap harus menjadi manusia bermanfaat di lingkungan sekitar kita ya Bang. Sukses terus Bang. Makasih. Buat BFLF juga. Kemudian dan kita doakan semoga Abang terpilih masuk dalam 5 besar, kemudian 3 besar dan juara 1. Membawa nama Aceh. Membawa nama Aceh ke tingkat nasional Bang ya, insya Allah ya. Dan insya Allah Bang nanti ke depan mungkin nanti kita bisa bincang-bincang lagi Bang dalam program selanjutnya dengan tema selanjutnya juga. Guna ucapin sekali lagi terima kasih buat Bang Michael. Sukses terus Bang. Amin. Sehat selalu. Amin, sehat. Panjang umur. Amin, panjang umur. Dia makin sehat sih sebenarnya Bang Michael nih. Mau diet gitu lagi. Baik, terima kasih banyak ya Bang. Oke baik, terima kasih banyak Syederalun atas waktunya dalam bincang sosok hari ini bersama dengan Bang Michael, yaitu salah satu kandidat PNS inspiratif dari Aceh yang saat ini sedang berjuang untuk masuk dalam 5 besar. Kita doakan semoga beliau masuk dalam 5 besar. Kemudian juga nantinya bisa 3 besar dan bisa mulai juara 1 membawa nama Aceh ke tingkat nasional. Insya Allah kita doakan. Saya akhiri Syederalun, sampai berjumpa lagi dalam program Podcast selanjutnya bersama saya Maudatul Husna, jurnalis harian Serami Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.